Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak, Ibu, tim penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sri Rahyuni, SE, MAK, salah satu dosen program studi akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Makassar. Video ini saya buat sebagai kelengkapan persyaratan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT di bidang pengajaran. Pada program studi akuntansi, saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satu di antaranya yaitu pemeriksaan akuntansi. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah wajib yang berbobot 3 SKS dan diambil oleh mahasiswa semester 5. Saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah tersebut, di mana mata kuliah pemeriksaan akuntansi memberikan gambaran dan pemahaman dasar dalam mempelajari dan memahami tentang audit, profesi akuntan publik, dan pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Setelah itu, saya akan menjelaskan capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Yang pertama, mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah. Dan yang kedua, mampu menerapkan ilmu nilai-nilai akuntansi untuk menjadi insan yang bermartabat. Yang ketiga, mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan laporan keuangan entitas sendiri. Konsolidasi dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum dan standar keuangan etap yang berlaku, serta memanfaatkan perangkat lunak untuk proses penyusunan laporan keuangan. Dan yang keempat, mampu menyusun kertas kerja audit dan mengevaluasi bukti audit atas laporan keuangan entitas komersial dan laporan akuntansi manajemen sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam audit atas laporan keuangan, serta memanfaatkan perangkat lunak untuk proses audit. Yang kelima, mampu secara mandiri mendesain proses bisnis dalam suatu sistem informasi akuntansi yang mendukung penyediaan informasi berbasis teknologi. Dan yang keenam, mampu secara mandiri menyusun laporan kewajiban perpajakan baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan, dengan menghitung dan melakukan rekonsiliasi perpajakan sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK. Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah pemeriksaan akuntansi, mahasiswa diharapkan yang pertama, mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan konsep dari audit, dan yang kedua, mahasiswa memiliki kemampuan memahami dan mengetahui jasa asuransi. Dan yang ketiga, mahasiswa memiliki kemampuan menganalisis fase-fase dalam melakukan audit sampai mengeluarkan opini akuntan publik. Adapun materi pembelajaran dari mata kuliah pemeriksaan akuntansi ini terdiri dari yang pertama, audit dan jasa asuransi, kedua, profesi akuntan publik, ketiga, standar audit dan kode etik akuntan publik, yang keempat, perbedaan tanggung jawab akuntan publik dengan akuntan manajemen, yang kelima, fraud, keenam, bukti audit, ketujuh, materialitas, kedelapan, resiko audit, kesembilan, opini akuntan publik, dan yang ke-10, pengendalian internal dalam audit. Acuan yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama, auditing
penting konsep dasar dan pedoman pemeriksaan akuntan publik oleh Siti Kurnia Rahayu dan Eli Suharyati, Graha Ilmu cetakan pertama 2010. Dan yang kedua, saya memakai publikasi jurnal internasional dan nasional. Dan kegiatan pembelajaran ini menggunakan media perangkat lunak dan perangkat keras, di mana perangkat lunak terdiri dari WA Group, PowerPoint, sedangkan perangkat kerasnya terdiri dari laptop, iPad, dan handphone. Pembelajaran ini dilakukan secara luring atau tatap muka, dan diberikannya tugas baik secara kelompok maupun mandiri. Dan dilakukannya diskusi di dalam kelas setelah dipaparkannya PowerPoint. Dan penilaian akhir dari mata kuliah pemeriksaan akuntansi ini mengikuti ketentuan yang sudah disepakati dari awal perkuliahan, yaitu dengan komponen kehadiran 15%, tugas 25%, UTS 25%, dan UAS 20%. Terima kasih. Berikut ini adalah contoh video pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya semua? Oke. Kita absen dulu, Dek. Silakan. Untuk menunggu absen selesai, saya mau kita mengulangi pertemuan kemarin, pembelajaran kemarin. Siapa kira-kira yang bisa mengulangi apa perbedaan tanggung jawab akuntan publik dengan akuntan manajemen? Siapa? Oke. Akuntan publik itu kerjanya untuk pihak luar perusahaan. Adapun tugas utamanya yaitu mengawasi dan memeriksa laporan keuangan. Sedangkan untuk akuntan manajemen yaitu kerjanya untuk pihak dalam perusahaan. Adapun tugas utamanya membantu manajemen membuat keputusan bisnis. Ya, terima kasih. Sudah absennya? Belum? Belum, masih jalan. Oke, materinya fraud. Fraud adalah perbuatan curang atau penipuan yang terjadi dalam penyajian laporan keuangan. Biasanya tindakan fraud berupa pemalsuan atau manipulasi data yang merugikan usaha. Terus tujuan dari fraud itu untuk meraup keuntungan pribadi. Umumnya tindakan kriminal ini dilakukan oleh individu yang tergabung di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Oke, ada pertanyaan? Bu. Oh iya, apa? Faktor-faktor apa saja yang mendorong seseorang melakukan fraud? Oke, ada yang bisa menjawab? Siapa? Nabila? Silakan tulis di papan. Betul. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya Angga, apa tadi? Faktor-faktor apa saja yang mendorong seseorang melakukan fraud? Yang pertama itu ada tekanan ekonomi, kedua keserakaan pribadi, dan yang ketiga pemenuhan kebutuhan mendesak. Oke, kira-kira apa-apa saja yang termasuk tekanan ekonomi? Siapa yang bisa jawab? Oke, bisa dicatat saja. Bisa salah satunya?
Siapa lagi? Apa kira-kira contoh keserakahan pribadi? Apa? Siapa bisa? Ada yang bisa kasih contoh lagi? Terus yang contoh ketiga siapa bisa kira-kira? Oke, keserakahan pribadi mengambil uang. Siapa kira-kira yang ketiga? Siapa? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Jadi faktor-faktornya itu yang pertama terdiri dari tekanan ekonomi di mana biaya hidup yang tinggi, contohnya kayak apa ya, mungkin lifestyle, terus keserakahan pribadi, mengambil uang perusahaan meskipun gaji sudah tinggi. Terus yang ketiga, pemenuhan kebutuhan mendesak, biaya pengobatan keluarga tiba-tiba. Oke, Angga bagaimana? Sudah mengerti? Oke, kita next ya. Korupsi. Tindakan korupsi dapat memunculkan praktik-praktik menyimpang lainnya seperti gratifikasi atau pemberian barang berharga untuk melancarkan suatu kepentingan usaha atau audit. Oke, terus yang pencucian data. Pada dasarnya, fraud adalah tindakan manipulatif yang tidak hanya berkutat pada aspek finansial. Untuk mencapai keuntungan pribadi, fraud bisa dilakukan dalam bentuk pencucian data. Terus yang ketiga, penyimpangan aset. Bentuk penyimpangan aset yang terjadi biasanya berupa penyalahgunaan hingga pencurian yang dilakukan untuk kepentingan pribadi. Terus yang keempat, penggelapan uang, di mana praktek fraud adalah tindakan yang tidak mengenal kelas sosial. Fraud bisa dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Terus slide selanjutnya yaitu dampak fraud. Yang pertama itu dampak fraud. Yang pertama itu dampak fraud. Seperti yang dijelaskan pada poin-poin berikutnya sebelumnya, fraud adalah tindakan ilegal yang dapat berimbas kepada kerugian perusahaan, bahkan masyarakat luas. Adapun beberapa dampak dari fraud, yang pertama itu reputasi buruk, di mana dampak yang dapat berlangsung dalam jangka waktu panjang dan tindakan fraud adalah reputasi buruk. Perusahaan yang terdampak fraud akan dicap buruk. Hal ini dapat berimbas pada penurunannya tingkat kepercayaan, baik dari sesama pelaku usaha maupun masyarakat luas. Terus yang kedua itu kerugian perusahaan. Tentunya salah satu dampak langsung dari tindak fraud adalah kerugian dari sisi keuangan. Ketika tingkat kerugian tinggi, maka keuntungan profit pun akan menurun. Perusahaan yang merugi akan kesulitan mengelola keuangan. Jika masalah ini tidak bisa diatasi, maka keberlangsungan perusahaan pun tidak bisa dipastikan. Terus slide keempat atau selanjutnya, cara mendeteksi fraud. Di sini cara mendeteksi fraud ada 3. Yang pertama itu melaksanakan audit secara berkala, kedua memeriksa laporan keuangan dan keuangan dengan baik, dan yang terakhir mengevaluasi pihak manajerial. Saya akan menjelaskan tentang melaksanakan audit secara berkala, di mana mengingat fraud adalah tindakan yang tidak
tindakan yang terjadi karena kesempatan atau kelonggaran pengawasan, maka audit secara berkala baik dari sisi internal maupun eksternal perlu dilakukan. Terus audit atau pengawasan ini perlu dilakukan secara teliti pada level catatan akuntansi hingga kendalian internal. Terus yang kedua saya akan menjelaskan tentang memeriksa laporan keuangan dengan baik. Memeriksa laporan keuangan berdasarkan karakteristiknya, berikan tugas ini kepada karyawan yang berwenang, mulai dari catatan terpisah yang mencakup pemasukan, pengeluaran, aset, utang, dan ekuitas. Terus yang ketiga, mengevaluasi pihak manajerial, di mana tindakan korupsi hingga penggelapan seringkali melibatkan pihak manajerial. Mengingat keseriusan tindakan tersebut, evaluasi pihak manajerial secara rutin perlu dilakukan untuk mencegah dan mengurangi resiko terjadinya fraud. Dan yang terakhir, terus di bagian mana tadi ya? Ini. Yang siapa kira-kira yang bisa memberikan, ini kan korupsi, tindakan korupsi dapat memunculkan praktik-praktik menyimpang lainnya seperti gratifikasi atau pemberian barang berharga untuk melancarkan suatu kepentingan usaha atau audit. Kira-kira siapa bisa memberikan contoh apa-apa saja barang berharga apa saja yang diberikan? Oke, bisa dicatat saja di atas. Oke. Ya, di situ saja. Contoh pemberian barang berharga apa-apa saja. Oke. Jadi contoh pemberian barang berharga itu terdiri dari uang tunai, logam mulia, properti, dan kendaraan bermotor. Oke, terima kasih. Terus, kira-kira saya hapus dulu ya. Di sini saja. Saya kasih tugas dikumpul 5 menit. Setelah ini tugasnya itu coba cari beberapa contoh kasus fraud di Indonesia. Mulai dari nomor, keterangan kasusnya, terus tahun berapa, contoh PT Garuda Indonesia, begitu-begitu. Oke, coba naikkan kertas tak, 5 menit lagi kita kumpul, atau 2 menit lah. Oke, bagaimana? Sudah selesai?
Oke. Hmm? Sudah? Oke. Oke, silakan dikumpul yang sudah selesai. Oke. Kasih. Kasih ya. Udah? Oke. Yang lain sudah selesai semua? Oke. Terus dari slide pertama sampai terakhir kalian sudah paham atau bagaimana? Sudah paham? Oke. Di akhir pembelajaran ini siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan mata kuliah ini, pembelajaran kali ini? Oke. Silakan Rehan. Not adalah perbuatan seksual yang mengakibatkan tekanan, kecepatan, dan rasionalisasi dan dapat merugikan perusahaan dan kepentingan. Jika tidak dicegah, maka sistem tersebut akan pengendalian yang baik. Oke, terima kasih. Jadi untuk kali ini pertemuan kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa. Ya, sama-sama. Demikian video pembelajaran mata kuliah pemeriksaan akuntansi dari saya, Sri Rahyuni SE, MAK, Program Studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar. Semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.